Jangan sampai kemudian asetnya jauh lebih besar, dilelang, utang nggak selesai. Tujuan lelang apa? Utang lunas. Utang lunas, Iya. menyelesaikan masalah. Betul. Kan gitu? Betul. Lah, kalau kemudian lelangnya sudah lakukan tapi tidak menyelesaikan masalah, siapa yang mau nanggung sisa utangnya? Jadi gimana? Mau dilepaskan lelang atau mau dipertahankan? Saya mau pertahankan. Emang bisa? Ya bisa dong. Lah, apa yang nggak bisa? Kan gitu? Pertahankan saja. Karena lelang itu sebetulnya bisa dicegah. Aset saya dipasarkan lelang oleh pihak bank. Kang Nur adalah orang yang waras. Kang Nur mau nggak beli aset saya yang statusnya sengketa? Wah, saya nggak mau lah. Zaman sekarang siapa yang mau beli resiko? Nah itu Kang Nur ya. Tidak ada orang waras yang mau beli aset yang statusnya sengketa, kecuali hari ini kita mau diskusi nih perihal aset terancam dilelang, apa yang harus dilakukan kita lakukan. Karena kan kebanyakan nih para pengusaha ini kan momok yang paling menakutkan itu adalah dilelang. Oke, baik. Nah, nanti Kang Su boleh nanti informasinya nanti kita dengar langsung dari Kang Su ya. Beliau adalah mantan dari ex-banknya. Baik. Kang Su ya. Oke, untuk waktunya silakan Kang Su. Baik, siap. Terima kasih Kang Nurman. Alhamdulillah alamin ya. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, seluruh Indonesia dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun pusing gara-gara utang, tapi Allah masih tetap kasih kesehatan. Itu adalah syukur yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Nikmat yang paling luar biasa. Yang penting sehat dulu, Kang ya. Karena benar Kang Su, karena lunas utang itu butuh sehat. Ya, yang luar biasa. betul. Karena kebanyakan Bapak Ibu ya yang selama ini berkonsultasi kepada kita ya gara-gara utang, kemudian mereka sakit-sakitan ya, dan itu kasihan sekali hidupnya ya, gelisah dan sebagainya, dan itu sangat berbahaya. Setidaknya kalau berbadan sehat, pikiran lebih tenang, insya Allah yang namanya utang mau bagaimanapun itu pasti akan lunas. Betul. Hanya masalah waktunya saja. Betul sekali. Baik, Bapak Ibu, insya Allah saya Kang Su dan Kang Nur ya akan membersamai Bapak dan Ibu beberapa jam ke depan ya. Kita sengaja alokasikan waktu kepada Bapak dan Ibu ya untuk sharing di sini ya, sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan fakta-fakta ya. Dan ini bukan hanya sekedar teori gitu ya. Apa yang dilakukan MMC adalah ilmu-ilmu yang sudah kami lakukan. Sudah proven ya? Betul, udah proven dan udah banyak dilakukan oleh warga MMC dan sudah terbukti ya. Jadi semuanya itu otentik, begitu ya. Nah, terkait masalah utang ya, Bapak dan Ibu, utang itu akan lunas membutuhkan proses. Yang perlu dipahami ya. Jadi supaya bahasanya tidak kemana-mana, saya akan coba bantu mengkerucutkan dulu ya, supaya diskusi atau sharing session kesempatan kali ini lebih terarah, begitu. Jadi yang pertama, urusan penyelesaian utang itu ya, itu hanyalah masalah waktu. Yang namanya utang itu pasti selesai, pasti lunas. Hanya saja seberapa kuat dan besar tekad dan Bapak Ibu, apakah sudah menguasai dan sudah tahu ilmunya ya, dan bagaimana secara teknis langkah-langkahnya, karena itu harus dipahami. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan lupa Bapak dan Ibu terkait penyelesaian utang ya, Bapak dan Ibu, yang namanya utang itu akan lunas kalau dibayar. Dibayar pakai uang. Pertanyaannya, uangnya dari mana? Kan itu sebenarnya yang menjadi inti masalah. Bapak dan Ibu ingin lunas utang saat ini, tapi utangnya belum ada. Nah, karena Bapak dan Ibu adalah pebisnis, artinya apa? Artinya DNA-nya Bapak dan Ibu adalah pebisnis. Solusinya adalah kembali ke bisnis. Nah, yang jadi masalah adalah ketika Bapak dan Ibu sebagai pengusaha punya masalah utang, kebanyakan Bapak dan Ibu akhirnya sibuk, fokus, energinya dihabiskan untuk mikirin utang. Dan akhirnya yang terjadi kemudian bisnis terbengkalai, ya. Lama-kelamaan modal bisnis diambil, dihabiskan untuk bayar bunga dan lain-lain. Yang terjadi kemudian kapasitas bisnis terus menurun, merosot, lama-kelamaan bisnisnya bankrupt.
utangnya numpuk nggak selesai. Padahal Bapak dan Ibu paham, lunas utang butuh uang, uang dihasilkan dari bisnis, gitu ya. Makanya di MMC kita banyak membahas mengenai pengembangan dan perbaikan bisnis, bagaimana caranya menyelamatkan bisnis Bapak dan Ibu tanpa harus ketergantungan utang. Dan itu bisa ya, Kang Nur. Nah, poin yang selanjutnya, urusan penyelesaian utang, mau dimanapun utangnya, mau berapapun utangnya, mau utang di bank, di leasing, di perorangan, kemudian utang di investor, kemudian utang di supplier, rentenir, dan sebagainya ya. Yang namanya utang berapapun pusingnya sama ya. Karena utang membuat gelisah di malam hari dan terhina di siang hari. Betul. Ya. Betul ya, sangat berbahaya. Nah, di MMC kita sudah banyak sekali membantu atau menghantarkan warga-warga MMC dengan utang berapapun ya, ratusan miliar, bahkan terakhir ada yang triliunan ya. Dan alhamdulillah rata-rata bisa selesai dan lunas dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dengan catatan komitmen ya untuk belajar dan tahu ilmunya. Karena lunas utang itu bagaimanapun ada caranya, ada ilmunya, dan ada langkah-langkah teknisnya. Bisa jadi selama ini Bapak dan Ibu, utang saya nggak selesai-selesai. Saya merasa saya udah banyak memperbaiki diri gitu. Tetapi kenapa utang tidak selesai? Ibadah saya merasa udah sangat baik. Tapi kenapa utang nggak selesai? Ada yang dilupakan, Kang Nur, yaitu yang namanya adalah ikhtiar nyata, alias action nyata. Karena lunas utang butuh action. Misalkan, Kang Nur ya, Kang Nur dari Jakarta mau ke Bogor, misalkan ya, nggak usah jauh-jauh deh, Jakarta ke Bogor. Kang Nur tidak melangkahkan kaki, Kang Nur tidak mencari kendaraan, Kang Nur tidak berikhtiar, hanya berdiam diri. Kira-kira Kang Nur akan sampai ke Bogor nggak? Tidak akan pernah. Baik, begitu juga dengan proses penyelesaian utang. Bapak dan Ibu ingin lunas utang ya, kemudian mengeluh, saya pusing, saya udah capek, saya udah lelah, ingin lunas utang. Dan akhirnya apa? Waktu terus berjalan, sementara Bapak dan Ibu tidak kemana-mana, hanya berjalan di tempat. Apa yang terjadi? Nggak akan selesai, hanya ngeluh, kemudian curhat sana-sini dan sebagainya, tetapi tidak action nyata, tidak akan pernah selesai. Banyak kejadian seperti ini, Kang Nur ya. Banyak para pengusaha kemudian mereka datang ke kita ya, konsultasi, ingin lunas utang dan sebagainya. Kemudian kita kasih solusi dan kita ajak untuk belajar ke Bogor. Apa yang terjadi? Masih ada yang namanya objection ya. Alasan gitu ya. Pak, saya ingin lunas utang, tapi kalau saya harus belajar ke Bogor, jauh Pak jaraknya. Saya ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, saya ada di Papua. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, saya ingin lunas utang, ingin sekali lunas utang, tetapi kalau saya harus belajar, berbayar ya ke Bogor, saya nggak punya uang. Betul, banyak sekali itu ya. Banyak sekali. Ketiga, Pak, saya ingin lunas utang, bener-bener ingin lunas utang, saya udah capek, udah lelah gitu, tapi saya nggak punya waktu Pak untuk belajar, saya sibuk. Coba Kang Nur bayangin, Kang Nur pernah punya utang nggak? Pernah saya. Pernah. Kang Nur ketika punya utang di posisi sedang pusing ya, sedemikian rupa gitu ya, tertekan dan lain-lain ya. Waktu itu perasaan ingin cepet-cepet keluar dari masalah itu nggak? Ya pengen cepet-cepet lah. Pengen banget kan? Nah, ketika kemudian ditawarkan solusi dan Kang Nur dituntut harus berjuang lebih keras ya, pasti saat itu sebagai orang yang punya utang manusiawi, pasti Kang Nur merasa saya nggak punya waktu, jauh, saya nggak mau bergerak. Pernah nggak ngerasa gitu? Pernah saya. Dan akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi malah yang ada di pikiran saya adalah cari utang lagi sih. Kan sih. Akhirnya gali lubang tutup lubang ya? Betul, itu yang saya lakukan. Kenapa? Karena ilmu, nggak tahu caranya. Dan akhirnya biasanya yang terjadi kemudian ya, banyak orang-orang tersebut ketika kemarin mereka menghubungi kita kembali, yang terjadi apa? Utangnya udah nambah. Tahun lalu utangnya masih 5 miliar. Kemarin menghubungi kita lagi utangnya udah 7 miliar. Bayangin. Artinya apa? Itulah pentingnya ilmu ya.
Ketika Bapak dan Ibu ingin lunas utang, tetapi tidak berbekal ilmu yang tepat, akhirnya apa? Akhirnya mencari jalan pintas. Karena merasa tertekan, udah pusing, nggak tahan, kemudian nyari jalan pintas. Yang terjadi kemudian nyari pinjaman baru, nyari utang sana sini, gali lubang tutup lubang, demi apa? Demi nutupin cicilan, demi bayarin bunga dan lain-lain, karena nggak kuat ditekan. Betul. Dan waktu saya di posisi itu, fase yang memang saya lakukan pertama adalah tutup lubang, gali lubang. Betul ya. Nah, yang kedua yang saya lakukan itu yaitu berdampak juga terhadap psikologi saya. Betul. Artinya tingkat emosi saya lebih tinggi kan. Nah, itu maksud saya. Dan itu sangat berbahaya. Ketika pengusaha punya utang, kemudian tertekan, kemudian emosionalnya jadi nggak stabil, ya, yang terjadi kemudian apa? Masalahnya akan merembet kemana-mana. Yang tadinya itu adalah masalah utang, merembet jadi masalah keluarga, masalah bisnis, ya, masalah sosial, dan itu sangat berbahaya. Dan di MMC, Bapak dan Ibu dibantu bagaimana caranya mengisolasi masalah utang itu, jangan sampai masalah hutang itu kemudian merembet kemana-mana, menyebar kemana-mana, karena itu berbahaya. Kita fokus ke penyelesaian utang, gitu ya. Nah, kemudian poin berikutnya, Bapak dan Ibu, kalau memang Bapak dan Ibu ingin lunas utang miliaran lebih cepat, yang paling penting dan nggak bisa dilupakan adalah apa niat Bapak dan Ibu ingin lunas utang. Niatnya dulu ya, yang harus diluruskan. Betul. Karena ini penentu ya. Apakah Bapak dan Ibu ingin lunas utang hanya sekedar ingin lunas utang karena kepepet? Ya, Pak, Bu, saya udah luar biasa tekanannya, bisnis saya udah hancur, ditekan sana sini, ditagih sana sini, saya udah kepepet, saya ingin lunas utang. Pertanyaannya, kalau utangnya masih baik-baik saja, kalau masih mampu bayar, kalau masih mampu bayar bunga, apakah masih ingin terus melanjutkan utang? Apakah ingin terus-terusan terjebak dalam utang, nggak tahu ujungnya sampai kapan? Nah, ini penting. Makanya saya tanya, Bapak dan Ibu ingin lunas utang miliaran saat ini, apakah hanya sekedar ingin lunas utang karena kepepet? Atau yang kedua, Bapak dan Ibu saat ini ingin lunas utang miliaran, bukan hanya sekedar ingin lunas utang, tetapi ingin bebas riba. Ya? Karena yang namanya utang, mau bagaimanapun hukumnya wajib dibayar. Betul. Harus ya. Harus ya, itu aturan ya, syariat dalam Islam. Utang dibawa mati. Betul. Bahkan ya, kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, seseorang yang mati syahid sekalipun kalau dia masih meninggalkan utang bisa terhalang, bisa masuk surga ya. Dan itu nauzubillah ya, jangan sampai itu terjadi. Sebisa mungkin yang namanya lunas utang dan ajal ini kejar-kejaran mana yang duluan ya. Selama kita masih punya waktu, masih punya nafas, kita perjuangkan bagaimana caranya kita bisa lunasi utang di dunia, gitu ya. Makanya utang dan riba ini berbeda ya, Kang Nur ya. Lunasi utang hukumnya wajib, sementara riba hukumnya haram. Masalahnya adalah, yang jadi masalah adalah di dalam utang kita itu di dalamnya ada bunganya kebanyakan. Dan bunga yang namanya utang ketika berbunga itu adalah riba, dan riba hukumnya haram. Yang jadi pertanyaan, ketika riba ini kemudian dilakukan bertahun-tahun, kira-kira berkah nggak? Wah, tidak akan ada keberkahan. Apa yang dirasakan? Wah, saya ada anak sering sakit, kemudian kondisi termometer isi, jadi berantakan, ada saja masalahnya kan? Itu ya, itulah keberkahan ya. Mulai dirasakan oleh kebanyakan para pengusaha ketika mereka berutang. Yang pertama, penghasilan berapapun habis. Pastinya. Dibilang punya penghasilan, punya. Dibilang bisnis masih jalan, tapi uangnya nggak ada. Allah kemudian menurunkan rasa kekurangan terus-menerus. Karena tidak berkah, ada riba di dalamnya ya. Kemudian yang kedua biasanya masalah datang silih berganti. Satu masalah selesai, masalah lain datang. Begitu terus. Nah, itulah kenapa pentingnya kembali ke niat Bapak dan Ibu. Apakah hanya sekedar ingin lunas utang karena kepepet, atau selain ingin lunas utang juga ingin bebas riba supaya berkah, supaya tenang, ya. Karena ya, kenapa saya bertanya begini ya? Karena di MMC seperti saya tadi jelaskan, lunas utang itu ada caranya, ada teknisnya. Jangan sampai karena kita nggak tahu ilmunya, kemudian kita tabrak aturan syariat. Bunga-bunganya terus kita bayarkan, ya. Nah, kembali lagi ya.
yang namanya lunas utang, karena Bapak ingin lunas, yang jadi masalah karena saat ini belum ada dana, berarti Bapak harus tahu dulu ilmunya, paham dulu teknis-teknisnya, agar nggak salah langkah. Nah, ada dua hal ya. Kita kali ini kita coba bahas utang bank dulu ya, okay. Kang Nur ya. Kita akan coba kerucutkan. Sebetulnya di MMC ini atau di PBTR lah ya, sebagai informasi ya, Zoom ini hanyalah pengantar untuk acara PBTR minggu depan, platform bisnis tanpa riba 9-12 Juli. Di PBTR akan dibahas lebih jelas secara terperinci ya. Karena kita adakan secara selama 4 hari, jadi lebih powerful. Tetapi pagi ini kita akan berikan pengantarnya supaya Bapak dan Ibu dapat gambaran kerangka berpikirnya seperti apa. Kita bahas utang satu persatu, utang perorangan, utang supplier, rentenir, kemudian utang leasing, utang bank, investor, dan lain-lain ya. Pagi ini kita akan coba bahas utang di lembaga keuangan, salah satunya adalah di bank. Ada 2 poin nih. Ada pengusaha atau Bapak dan Ibu yang sampai saat ini masih lancar. Dengan setianya membayarkan cicilan termasuk bayar bunga tiap bulan. Betul. Dengan bangganya, alhamdulillah saya masih lancar bayar cicilan gitu kan. Pertanyaannya, mau sampai kapan hidup dikejar-kejar oleh cicilan terus-menerus? Apakah merasa yakin akan terus berumur panjang sampai utang itu lunas? Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok. Lunas utang dan ajal, kejar-kejaran mana yang duluan ya. Tanamkan dalam diri kita, kalau memang ingin lunas utang miliaran lebih cepat, ajamkan mulai dari pagi ini, saya ingin lunas utang lebih cepat. Kalaupun cicilan masih lancar ya, mulai harus dipikirkan bagaimana caranya bisa lunas lebih cepat. Teman-teman ya, bagi yang masih lancar sampai saat ini masih bayar cicilan termasuk bunga ya, perlu dipertimbangkan kembali. Kenapa? Artinya apa? Artinya sampai detik ini Bapak dan Ibu masih bayar riba. Coba bayangkan, apakah nyaman? Apakah selama ini sudah banyak mengalami kesulitan-kesulitan gara-gara riba? Ibarat punya rumah ya, Kang Nur ya. Kang Nur punya rumah, di dalam rumah ada bangkai. Kemudian Kang Nur sibuk bersih-bersih, ngepel, nyapu-nyapu ya, untuk bersihkan rumah, tapi bangkainya nggak dikeluarin. Kira-kira rumah itu bersih nggak? Tidak akan bersih. Tidak akan bersih. Mau sampai jungkir balik pun bersih-bersih tidak akan bersih. Begitu juga dengan penyelesaian utang. Ingin lunas utang ya, tapi nggak action, kerja banting tulang, siang malam nyari duit, tapi ribanya yang jadi bangkainya nggak dikeluarkan. Jadi percuma, sia-sia. Berapapun uang yang Bapak Ibu setorkan untuk bayar bunga tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada, utangnya akan terus numpuk. Dan yang ada, berapapun uang yang Bapak keluarkan itu hanya keluar sia-sia. Ibarat dibakar-bakar, tidak berpengaruh apa-apa. Jadi fokusnya bukan ke cicilan, tapi fokusnya adalah ke penyelesaian secara tuntas. Penyelesaian utang pokok. Begitu ya, jelas ya. Nah, kemudian bagi Bapak dan Ibu yang saat ini utangnya sudah mulai menunggak ya, batuk-batuk atau bahkan sudah macet gitu ya. Nah, kita akan bahas semuanya satu persatu ya. Karena pada intinya bank adalah sebuah institusi yang terikat dengan aturan, terikat dengan prosedur. Semuanya ada aturannya ya. Jadi nggak ada tindakan yang tidak ada dasarnya. Coba kita akan bahas satu persatu. Bapak dan Ibu yang saat ini punya utang di bank ya, pertanyaannya kalau masih lancar ya, kalau masih merasa mampu, pertanyaannya siapa yang bisa memastikan apa yang akan terjadi besok? Iya, betul. Bapak dan Ibu nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan bisnis Bapak dan Ibu besok, karena yang namanya bisnis ini penuh dengan ketidakpastian, sementara utang adalah sesuatu yang pasti ya. Hanya orang yang tidak berpikir yang mau membayar sesuatu yang pasti dengan yang tidak pasti ya. Utang itu pasti harus dibayar, ada jatuh temponya, sementara bisnis tidak pasti. Betul. Hari ini penjualan Kang Nur besar, berpenghasilan, bisa jadi besok tidak ada penjualan, bisa jadi besok kemudian bisnis gulung tikar. Seperti itu ya.
Jadi sangat berisiko. Kalau bisa membangun bisnis tanpa harus ngandelin utang, kenapa tidak, kan gitu. Dan itu banyak buktinya di MMC. Nah, kembali lagi ya, sebetulnya Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu menunggak utang di bank, sebetulnya apa sih yang Bapak dan Ibu takutkan? Ya, apa yang menjadi ketakutan selama ini? Pasti ujung-ujungnya tidak jauh dari yang namanya tekanan. Ditelepon sana-sini, ditagih sana-sini, bahkan didatangi, ya. Makanya ya, ada dua hal Kang Nur, ada yang bisa dikendalikan dan ada yang di luar kendali kita. Saya sampaikan Kang Nur, urusan penyelesaian utang bagaimanapun, Bapak dan Ibu harus punya kekuatan pondasi fundamental. Ya, kekuatan pondasi fundamental itu artinya apa? Ibarat pohon ya. Selain daun dan batang, ada yang paling penting yang harus dikuatkan, yaitu akar. Akar tidak terlihat karena ada di bawah tanah gitu ya. Semakin kuat akar itu menancap atau menghujam ke tanah, dia akan semakin kuat berdiri pohon tersebut. Itu faktor internal. Ada yang namanya faktor eksternal. Yang namanya gangguan ya, seperti angin, hujan, badai, atau apapun itu yang bersifat dari luar, itu adalah faktor eksternal. Sebuah pohon ya, mau sebesar apapun, ada angin, ada badai, kalau dia akarnya kuat, pondasinya kuat, menghujam ke tanah, apa yang terjadi? Tetap kokoh. Pohon tersebut akan tetap berdiri kokoh. Ya, begitu juga dengan proses pelunasan Bapak dan Ibu. Sejauh mana ya, sekuat apa pondasi fundamental Bapak dan Ibu, itu yang ada di dalam kendali Bapak dan Ibu. Pondasi fundamental dalam diri kita itu yang harus dikuatkan. Kenapa? Karena urusan penyelesaian utang ya, ini urusannya berkaitan dengan akidah, dengan keimanan, dengan keyakinan, dengan mindset, dengan pemikiran ya. Itu penting, masalah fundamental. Nah, masalah ditagih oleh orang ya, kemudian ditekan, diancam, dan lain-lain, itu adalah faktor eksternal. Itu nggak bisa kita kendalikan. Itu adalah bagian dari pekerjaan mereka. Memang mereka job desk-nya begitu, gitu. Misalkan nih, orang bank biasanya marketingnya atau AO-nya nagih kepada Bapak dan Ibu. Ya memang pekerjaannya itu. Biasanya yang begitu agresif itu pinjol. Ya memang pekerjaannya begitu. Mereka memberikan tekanan, mereka menagih, ya mereka mendatangi. Jadi selama pondasi fundamental, kekuatan fundamental dalam diri Bapak dan Ibu kuat, mereka mau nagih bagaimanapun itu tidak akan berpengaruh kepada diri Bapak. Justru Bapak akan disibukkan dengan fokus untuk memperbaiki bisnis, mempersiapkan dana ya, dan memperbaiki hidup Bapak dan Ibu ya, karena urusan utang itu adalah proses. Nanti kalau udah tahu ilmunya di PBTR ya, sebenarnya urusan utang itu hanya urusan remeh-temeh ya, yang pasti lunas dan bisa diselesaikan, hanya masalah waktunya saja. Jadi itu ya, fundamental adalah penting. Kalau kemudian ditekan dan sebagainya, itu wajar, itu adalah bagian dari kerjaan mereka dan itu adalah risiko. Dan itu harus dihadapi. Itu ya. Pertanyaannya bagaimana cara menghadapinya? Nah itu, lagi-lagi kita butuh ilmu gitu loh. Ya, butuh ilmu Kang Nur ya. Jangan sampai kebingungan harus berbuat apa, nggak tahu harus ngapain, akhirnya panik, akhirnya bertindak melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri. Bukannya selesai malah bertambah buruk, rumit ya. Nah, yang kedua, kemudian Pak, Bu, kalau saya nunggak ya, pasti saya diancam lelang. Gitu kan? Ujung-ujungnya kan gitu. Betul. Nah, bagi sebuah institusi bank ya, yang namanya lelang itu adalah sebuah prosedur dan itu pasti mereka lakukan ya. Ingat ya, itu pasti ya. Bapak dan Ibu sudah diberikan dana oleh pihak bank. Pertanyaannya, dana itu harus kembali atau enggak? Pasti dong, harus kembali lah. Kang Nur sebagai orang bank pasti akan memperjuangkan bagaimana caranya dana itu kembali, kan gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, Bapak dan Ibu berniat, berkomitmen, bertanggung jawab, mau lunasi enggak? Nah itu, di MMC, Bapak dan Ibu diajarkan untuk berkomitmen, bertanggung jawab, menghandle utang itu. Karena lunasi utang hukumnya wajib. Ini kita
kita juga membantu bank loh dengan tanpa disadari kita mempermudah bank juga ya. Orang-orang yang tadinya tidak punya kemampuan bayar, nggak mau bayar. Untuk bayar, jadi di sini kita tekankan lagi. Betul sekali. Banyak teman-teman pengusaha yang akhirnya mereka punya tekad membayar dengan gagahnya, gentlenya datang ke bank, ya beretikat baik, selesaikan, alhamdulillah. Ya. Nah, lelang itu ada prosedurnya ya. Jadi Bapak Ibu juga harus paham bahwa semua ada prosesnya. Nunggak 1 bulan, nunggak 2 bulan, tidak tiba-tiba kemudian dilelang. Yang jadi masalah adalah kebanyakan karena Bapak dan Ibu tidak paham ilmunya, kemudian merasa panik, merasa ketakutan. Saya dilelang dan sebagainya. Ya Allah, banyak sekali kasus seperti itu ya. Selama kita di MMC ya banyak sekali kemudian Bapak dan Ibu salah kaprah, merasa ketakutan lelang dan sebagainya, padahal ya baru nunggak 1 bulan, baru nunggak 2 bulan ya, sementara lelang itu ada prosedur, ada syarat-syaratnya, ada hal-hal yang udah harus dilalui gitu ya. Nah, lagi-lagi Kang Nurman, saya tidak akan buka secara terang-terangan lewat Zoom ini ya, karena ini kalau saya berikan informasinya setengah-setengah ini sangat berbahaya. Saya khawatir Bapak dan Ibu gagal paham, makanya saya akan rekomendasikan Bapak dan Ibu untuk ikut PBTR selama 4 hari. Di situ akan semakin jelas bagaimana penyelesaiannya kalau diancam lelang ya, kalau lelangnya udah dilakukan dan lain-lainnya gitu ya. Tetapi sebagai gambaran kerangka berpikir ya, yang namanya lelang itu ada aturannya, ada prosesnya ya, butuh waktu. Jadi ketika Bapak Ibu mulai dari menunggak, bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3, itu ada namanya kolektibilitas. Kolektibilitas 1, kolektibilitas 2. Boleh sambil nulis? Mungkin gini ya, Kang Su enaknya coba menjabarkan langsung ya. Kita jabarkan langsung, kita ini ya. Ini biar tahu nih prosesnya dari awal sampai proses lelang itu seperti apa sih. Nah, kita akan jabarkan, ini penting banget nih. Ya. Boleh. Ya. Utang bank ya, seperti tadi saya sampaikan bahwasannya bank itu adalah sebuah institusi keuangan, lembaga keuangan yang punya prosedur, yang punya aturan. Jadi tidak ada yang namanya tindakan tidak berdasarkan aturan. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu hukumnya wajib membayar utang, gitu ya. Yang pertama, yang namanya bank itu mereka punya istilah yaitu kolektibilitas. Kolektibilitas ya. Kolektibilitas. Ya. Kolektibilitas itu ini menyangkut status kualitas utangnya Bapak dan Ibu. Nunggak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, nunggak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, ini namanya kolektibilitas. Saya tidak akan bahas detail apa itu kolektibilitas, sifatnya hanya sekedar pengetahuan ya. Kalau mau lebih tahu detail, Bapak dan Ibu bisa ikut PBTR, nanti di PBTR akan semakin detail. Kemudian, ketika Bapak dan Ibu nunggak, kemudian prosedurnya ada yang namanya lelang, ya. Kemudian ada yang kalau lelang nggak berhasil, biasanya mereka juga ada yang namanya cesi, ya, ada yang namanya AIDA, dan sebagainya, seperti itu ya kurang lebih ya. Bapak dan Ibu tahapnya sudah berada di mana? Apakah sedang proses lelang, atau masih lancar, atau baru nunggak 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan ada yang sempat masuk cesi, atau ada juga yang masuk AIDA, agunan yang diambil alih. Nah, ini semua adalah ilmu-ilmu bank ya, sifatnya pengetahuan. Saya tidak akan bahas detail seperti itu. Dan Bapak dan Ibu silahkan kalau mau lebih tahu lebih jelas bisa ikut di pembelajaran PBTR ya. Nanti PBTR akan lebih jelas. Saya tidak akan bahas panjang lebar, tapi saya akan buka sesi tanya jawab pertanyaan lebih banyak ya, agar bisa mengeksplor masalah Bapak dan Ibu. Tetapi yang paling penting ya, satu hal yang paling penting yang perlu Bapak Ibu ingat ya, utang wajib dibayar.
pakai uang. Utang wajib dibayar dan dibayar pakai uang. Pertanyaannya uang dari mana? Nah, jangan lupa bisnis Bapak dan Ibu harus diselamatkan. Bagaimana cara menyelamatkan bisnis? Bapak dan Ibu butuh ilmu. MMC adalah tempat yang tepat untuk membantu membangun dan membangkitkan bisnis Bapak dan Ibu kembali. Supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu punya kemampuan, punya penghasilan, punya income yang diandalkan untuk lunasi utang. Urusan penyelesaian utang itu butuh proses, ada waktunya, hanya menunggu waktunya saja. Teman-teman di MMC, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, kita bisa penyelesaian utang dengan penghapusan bunga, denda, dan semua ongkos-ongkos. Kenapa? Karena itu hukumnya riba ya. Sementara utang pokok itu hukumnya wajib dilunasi. Yang kedua, selain penyelesaian utang dengan penghapusan bunga, denda, dan ongkos-ongkos, Bapak dan Ibu juga sesungguhnya bisa mendapatkan yang namanya diskon pengurangan pokok. Tuh, bayangin. Di MMC sudah banyak sekali para pengusaha yang berhasil lunas utang dengan diskon pengurangan pokok. Terakhir ada yang utangnya 100 miliar, dihapuskan bunga, denda, ongkos-ongkos, kemudian diberikan diskon keringanan pokok, hanya bayar kurang lebih 60-70 miliar. Bayangin, Kang Nur. Dari 100 miliar, jadi hanya bayar sekitar 60 miliar Betul. saja. Berarti pemotongannya pokok plus bunga itu sekitar 40 miliar, Kang Su ya? Betul. Masya Ya. Allah. Coba. Selama ini uang habis ya, tergerus untuk bayar bunga ya. Nggak bisa ngapa-ngapain bisnisnya. Alhamdulillah ketemu MMC, fokus ke bisnis. Bisnisnya tumbuh, uangnya ngumpul, penyelesaian utang proses. Selama beberapa waktu itu ya, kurang lebih 1 tahun ini ya, negosiasi penghapusan bunga, denda, diskon keringanan pokok, alhamdulillah. Artinya apa? Menang banyak artinya, 30-40 miliar, kan gitu. Ya, jadi nggak ada yang namanya belajar itu mahal. Bayangin kalau bisa belajarnya nggak seberapa, tapi bisa menghapuskan bunga sampai puluhan, ratusan, dari ratusan juta sampai miliaran, kenapa enggak? Nah itu makanya. Kadang-kadang saya merasa heran kepada Bapak dan Ibu yang menyampaikan, saya ingin lunas utang, hidup saya udah menderita, saya udah nggak tahan ya, tapi nggak mau gerak gitu loh. Diberikan kesempatan, ya sepakat nggak ilmu itu kunci? Sepakat nggak? Ilmu itu cahaya, ilmu itu penunjuk jalan. Betul, ya. MMC ada tempatnya belajar. Makanya tolabul ilmu itu kan diwajibkan. Insya Allah ada keberkahan di balik tolabul ilmu ya. Makanya kita selalu fasilitasi tolabul ilmu secara tatap muka. Masalah ini nggak akan bisa dibahas lewat Zoom atau lewat telepon. Makanya kita arahkan untuk tatap muka gitu ya. Nah, setelah tatap muka itu energinya dapat ya. Karena dapat maklumat, dapat informasi, kemudian melalui proses berpikir, kemudian dipahami ya, kemudian bergerak. Nah, dalam proses bergerak itu pertolongan Allah datang kan gitu. Betul. Wasilahnya ikhtiar tadi kan. Nah, ketika proses berjalan itu kan belajar tuh. Oh, ternyata begini, ternyata begitu ya. Kalau udah tahu ilmunya tidak semenyeramkan yang dibayangkan. Kalau udah tahu ilmunya, lelang pun kalau ternyata bisa dicegah. Lelang pun ternyata bisa dihindari gitu kan. Betul. Kalau udah terlanjur kena lelang, langkah-langkahnya bagaimana? Pertanyaannya mau diserahkan ke lelang atau mau dipertahankan? Itu aja. Asetnya diserahkan lelang, berhasil, selesai utang. Gitu kan? Yang jadi masalah adalah dilakukan lelang, tapi nilai jualnya jauh di bawah standar. Oh iya, betul. Asetnya hilang, utangnya masih bersisa. Aduh ya Allah. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi banyak itu memang kondisi begitu. Nah itu tapi makanya. Itu saya sering mendengar nilai asetnya kan memang lumayan besar tuh. Tapi nilai pinjamannya jauh banget. Nah itu. Nilai aset ya cuma ratusan juta misalnya. Pinjamannya, tapi asetnya itu sampai miliaran. Nah, dan itu banyak yang memang kejadian kondisi itu terjadi dan akhirnya diambil alih juga kan. Nah itu kasihan banget. Nah itu makanya lagi-lagi dalam keadaan seperti itu ilmu penting nggak? Oh penting banget. Bisa jadi menyelamatkan nggak? Menyelamatkan. Nah itu ya. Jangan sampai kemudian asetnya jauh lebih besar, dilelang, utang nggak selesai. Aduh, ya Allah. Tujuan lelang apa? Ya tujuan utang lunas. Utang lunas. Iya. Menyelesaikan masalah. Betul. Kan gitu. Betul. Lah,
Kalau kemudian lelangnya sudah lakukan tapi tidak menyelesaikan masalah, siapa yang mau nanggung sisa utangnya? Nah, atau yang kedua, Pak, ini aset saya ini punya sejarah, ini warisan keluarga, saya punya banyak kenangan. Kadang-kadang kan gitu ya, berat melepaskan. Itu manusiawi ya. Jadi gimana, mau dilepaskan lelang atau mau dipertahankan? Saya mau pertahankan. Emang bisa? Ya bisa dong. Apa yang nggak bisa kan gitu? Kalau memang kemudian ingin lunas utang ya, punya sumber penghasilan yang lain, butuh waktu, kemudian aset ingin dipertahankan, ya pertahankan saja. Karena lelang itu sebetulnya bisa dicegah. Kalaupun dipaksakan di lelang nih, saya tanya lagi. Misalkan ya, misalkan kemudian aset saya dipaksakan lelang oleh pihak bank. Kang Nur adalah orang yang waras. Kang Nur mau nggak beli aset saya yang statusnya sengketa? Wah, saya nggak mau lah. Zaman sekarang siapa yang mau beli resiko, Kang? Nah itu Kang Nur ya. Tidak ada orang waras yang mau beli aset yang statusnya sengketa. Tapi kalau itu tahu caranya ya. Kecuali orang-orang itu adalah orang-orang mafia ya atau pemain gitu ya. Siap. Jadi tidak ada orang waras yang mau beli aset yang statusnya sengketa. Itu ya. Nah, makanya lelang ini ada aturannya, ada prosedurnya. Meskipun lelang itu adalah sebuah prosedur bank, pasti dilakukan ya. Tetapi lelang itu harus memenuhi unsur keadilan. Unsur keadilan ya. Dan jangan lupa kita sebagai nasabah pun kita dilindungi oleh hukum. Lagi-lagi gini, Kang Nur, lagi-lagi gini. Kita fokus ke penyelesaian ya. Ada cara-cara yang namanya cara-cara pendekatan ya. Sama-sama mencari solusi. Pihak bank punya solusi, Bapak dan Ibu juga punya solusi. Dan harus ketemu bagaimana caranya. Win-winnya. Pihak banknya happy, Bapak dan Ibu juga happy. Dan itu harus dipelajari. Itu yang didapat. Jadi di MMC itu ya begitu, Kang Nur. Jadi dengan happy, dengan riang gembira ya. Tanpa tekanan ya, tiba-tiba utangnya selesai aja gitu ya, gitu ya, kurang lebih ya. Jadi kurang lebih itu kita akan explore Bapak dan Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan kita langsung buka aja sesi pertanyaan. Jadi nggak perlu panjang lebar lagi, saya pikir udah cukup jelas ya kerangka berpikirnya.